Welcome to my channel. Salam sehat, salam profit. Yang pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Free edukasi, info, dan signal saham kripto your wajib. See you at my channel. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Herman Oswi. Nah teman-teman, kabarnya selalu sehat ya, selalu profit, yang belum profit selalu belajar. Nah kembali lagi di sini teman-teman, kalau kita melihat harga Bitcoin-nya sempat 38.000 ya, kemarin 39.000 ya teman-teman ya, harganya terpantau sideways, dan harga Ethereum di 2.500, di BNB 382. Nah kalau kita lihat secara teknikal teman-teman ya, memang kemarin seharusnya di tanggal 1 Maret itu sudah break untuk swing, tapi dijebol lagi sama si bandar-bandarnya teman-teman ya. Jadi sempat penurunan lagi, dan sebenarnya kalau secara MACD sempat turun dan ke arah turun, tapi kembali lagi di sini ada candle hijau lagi ya, akan ada kenaikan lagi. Kalau teman-teman yang bermain future sih tetap gampang ya, short sama long di time frame 5 menit atau 3 menit sih udah pasti cuan ya. Nah kalau teman-teman yang bermain di spot ya kembali lagi ya, kalau untuk faster teman-teman ya pasti harus pakai stop loss ketat. Tapi kalau misalnya teman-teman untuk ke swing atau jangka panjang ya invest ya, teman-teman bisa buy sekarang, karena teman-teman ingat ya, halving Bitcoin ya setiap 4 tahun, dan terakhir di next berikutnya adalah di 2024 ya. Jadi kalau teman-teman mau buy buat jangka panjang, saatnya sekarang, karena dengan money management ya teman-teman ya, karena Bitcoin halving ini tidak pernah gagal. Teman-teman nanti bisa googling sih apa Bitcoin halving, atau teman-teman bisa lihat nih di link deskripsi saya tentang halving Bitcoin, video seperti apa. Nah kemudian kalau kita lihat nih, jadi kedepannya kalau misalkan jebol nih nanti di 38.500 jebol, dia bisa di 38.000, spot selanjutnya di 37.400, dan spot terakhir di 36.811. Kalau dia jebol di 36.430, dia akan tembus ke 34.000 atau 33.000. Nah makanya kenapa kalau buat prediksi yang kedepannya orang bilang 30.000, saya lihat sih masih belum ya teman-teman ya, karena saya lihat masih terpantau sideways, dan teman-teman juga ingat dengan money management. Nah teman-teman, hari ini saya mau bahas salah satu token, kalau teman-teman ke coin market, adalah Alien Inu ya, dimana dia ranking 5.200 dengan watchlistnya 4.100 ya, dan di sini dia berdiri di jaringan Ethereum dan sudah di audit certik ya. Nah dia juga bisa di buy di Uniswap dan di Hotbit ya. Bagi teman-teman yang belum ada Hotbit, teman-teman bisa link di deskripsi di bawah, teman-teman bisa register dan bisa download ya teman-teman ya. Dan kita lihat langsung ke websitenya ya, di alieninu.monster ya teman-teman ya. Serem ya kalau namanya ya. Apakah ini akan pengganti Shiba Inu? Kita lihat aja, karena memang di sini dia adalah play to earn dan NFT marketplace ya. Kalau dari website sih cukup menarik ya, cukup oke ya teman-teman ya. Dan di sini juga dia nanti ada game, dan juga kemudian dia ada NFT eksklusif yang bisa di stake ya di play to earn-nya dia. Dia juga nanti ada gamenya, ada versus yang 1 versus 1, 2 versus 2, 3 versus 3 ya. Jadi ya kemudian juga ada game yang dalam GameFi ya teman-teman ya, dalam virtual reality ya. Nah kemudian kita bisa lihat di sini ya teman-teman, dia juga berkembang di tadi, selain NFT marketplace, kemudian dia juga teman-teman juga lihat di sini dia juga nanti audit di certik ya. Dia juga ada green line-nya ya, roadmap-nya, dan tokenomics-nya ada berapa kita bisa lihat ya teman-teman ya. Di sini tokenomics-nya ada 51 kuntilion ya teman-teman ya, karena nolnya 18 ya. Jadi di atas kuadrilion tuh kuntilion ya teman-teman ya. Habis kuntilion ya sextillion ya, banyak banget ya. Jadi kalau teman-teman beli dengan 100.000 aja sudah dapat banyak miliaran atau triliunan token ya. Nah, sudah di burn 35% ya, 17.850 kuntilion. Kemudian dia ada alokasi BSC-nya 15%. Token beredar adalah 50% ya, 25 kuntilion ya teman-teman ya. Dan di sini dia ada pajak pemasaran, beli 5%, pajak jualnya 5%. Buat developnya pajak beli 5%, jualnya 5%, distribusi ya, beli 1%, jual 3% ya. Jadi kalau beli totalnya adalah 11%, kalau jual totalnya adalah 13% ya teman-teman ya. Cukup kecil juga ya, nggak terlalu besar juga ya, standar ya teman-teman ya. Dan kalau kita misalkan lihat di sini ya teman-teman ya, di token kita di peta jalannya kita bisa lihat ya. Nah di sini peta jalannya, nah peta jalannya kita bisa lihat ya teman-teman ya. Di sini dia fase 1 dia sudah peluncuran ya, 1 tahun LP-nya daftar CoinGecko. Yang hijau sudah 100.000 anggota Telegram, sudah 1.000 pemegang, rilis modal
Alien pertama, rilis model UFO pertama, kampanye pemasaran, kertas G-Line versi 1, dan rilis situs versi kedua. Yang ini yang hijau sudah ya teman-teman ya. Dan fase kedua jadi daftar cek pertama yaitu Hotbit ya. Kemudian 35% terbakar, utilitasnya Alien Base, kemudian situs web versi 2, pemain pertama dengan kemitraan dengan S-Link, kemudian market pasar terbesar 10 juta tercapai, 1.500 anggota Telegram ya, dan 1.500 pemegang. Dan next, fase ketiga dia kertas G-Line ya, versi kedua mendapatkan kemitraan, kemudian Putri Alien Indo Render, Roba Render ini adalah jenis-jenisnya ya, Render Alien Inu Jahat, Render UFO Alien Inu, 2.000 anggota Telegram dan 2.000 pemegang. Dan fase keempat dia akan berbasis alien, kemitraan dan seterusnya di audit certificate sudah on proses ya. Kemudian sudah proses dan sudah menunjukkan hasilnya, nanti teman-teman bisa lihat nanti di fase kelima. Nah, dia ada yang belum ya. Kalau yang kuning ini masih on proses ya, diskusi dengan agen pemasaran, kemitraan, grup Telegram yang di Etherstand, di jaringan Ethereum dan lain-lain ya teman-teman ya. Kemudian fase ke-6-nya dia pratinjau, pertukaran alien. Kemudian ini yang kuning ini adalah masih on proses ya, masih berjalan ya. Nah, kemudian di fase 7 adalah daftar cek tingkat atas ya. Yang ini yang belum ya, belum sama sekali. Kalau yang fase ke-7 jembatan pintar Binance ya. Nah, dia juga masih on proses juga platform. Nah, teman-teman bisa utilitas. Kemudian di fase 8 juga ada public alpha, kemudian implementasi realitas. Nah, ini yang belum ya teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa lihat lagi ya. Dan kemudian di fase 9 dia lengkap ya. Jadi dia nanti ada dorongan kampanye publik, rilis beta publik, dan pengalaman realitas dan seterusnya, dan targetnya 250 juta market cap. Memang secara websitenya agak kurang IMK dikit ya, karena kita mau klik sini agak muncul ini teman-teman, dan kemudian tidak bisa ke kanan-kanan, tiba-tiba hilang ya. Jadi kurang IMK lah kalau saya lihat dari websitenya aja. Tapi kalau kita lihat dari ini ya, tim developernya teman-teman juga bisa lihat di sini. Tim developernya dia juga ada namanya samar ya. Salah satu pendiri ada Funda. Nah, sini kemudian Jose, kemudian penasehat, Joni, manajer komunitas, dan seterusnya ya. Nah, kita langsung lihat aja ya teman-teman di auditnya ya, apakah auditnya oke atau enggak ya. Kalau dinilai adalah 85% ya teman-teman ya. Dan di sini juga dia ada 13 yang masalah yang diketemukan, dan dia di sini juga 2 major, 1 medium, satu lagi 4 minor, 3, 6 informasi ya teman-teman. Jadi di sini kalau namanya audit ya pasti juga lumayan ya biayanya. Kalau kemarin kalau teman-teman lihat ada video saya yang biaya audit untuk tech rate aja sekitar 25 juta. Nah, kalau audit certif biasanya sekitar 40 sampai 50 juta ya. Nah, kalau kita lihat dari Telegramnya teman-teman ya, teman-teman bisa di Alien Inu Preferred Fi, jadi dia ada 2.300 member ya. Dan kalau teman-teman ke Twitternya ada, teman-teman bisa lihat di Twitternya di Inu Alien ya. Nah, Inu Alien, dan dia ada 4.256 follower ya, dan dia berdiri di November ya 2021. Kalau teman-teman lihat di sini memang cukup aktif lah ya Twitternya ya. Nah, kita langsung aja teman-teman ya, teman-teman bisa update juga. Kita langsung aja ke Dextool ya teman-teman ya. Nah, Dextool ini lihat memang chartnya ya teman-teman ya. Dan dia sempat pump tuh di tanggal 21 November ya pas saat dia launchingnya. Kemudian dia sempat down sampai akhirnya sideways di sini ya. Kemarin sempat naik, dan kalau teman-teman mau buy ya tetap kembali lagi dengan money management. Dan saya lihat memang harga sudah rendah. Kalau kita lihat dari Bollinger Band memang sudah di middle band ya, jadi teman-teman juga bisa buy. Kalau memang teman-teman mau nunggu ya sekitar angka-angka yang di bawah ini ya teman-teman ya. Jadi memang lagi rendah ya teman-teman beli kalau misalnya buat jangka panjang ya. Karena kalau secara overall memang di saat ini agak koreksi ya. Semasi developer kembangin projectnya, gamenya ya teman-teman aman ya. Dan kalau kita melihat dari sininya memang ada yang buy, ada yang sell, masih aktif ya teman-teman ya. Jadi karena ini di sini jaringan Ethereum, kemudian secara komunitas dia sudah percaya juga ya. Dari 168 vote, ini 95% jawabnya yes ya. Jadi masih oke ya. Kalau misalkan sampai dari 168 vote yang ngevote dikit untuk yes ya, kembali lagi bisa resiko. Nah, dan di sini kalau teman-teman oke ya, teman-teman juga bisa buy. Kalau memang nggak oke, teman-teman juga bisa tinggalkan. Dimana holdersnya adalah 4.208 ya teman-teman ya. Holdersnya ada 4.208.
market cap-nya masih 3 juta ya 205 ya, karena kan memang supply-nya yang banyak sehingga menyebabkan market cap masih kecil ya, masih 3 juta 205. Dan kalau kita lihat di website di whois-nya ya .com untuk cek, dan di sini dia sudah regis ya di 9 Desember 2021 dan di expire di 16 November 2023 ya. Jadi memang di sini dia sudah regis di tahun 2021, dan memang kalau kita lihat keseluruhan dia akan perpanjang nih ya teman-teman, juga harus pantau juga di sini ya teman-teman. Kemudian kalau kita cek nih secara tokennya nih melalui di bsc.eu ya. Nah, memang ada risky. Kenapa risky? Risk ya untuk kontrak ini. Kenapa? Karena salah satunya ya dia di sini juga token ownernya belum di renounce secara detail ya. Kemudian cannot check develop walletnya belum nggak bisa dicek nih berapa nih, jadi dia kena disembunyiin ya teman-teman ya. Makanya kenapa ini sangat risky, dan ini bukan gambaran 100% bisa benar. Kembali lagi tetap teman-teman harus update di Twitter, Telegramnya, apakah developernya sering update. Kalau developer jarang update, adminnya sering nggak update, itu juga harus wanti-wanti ya teman-teman ya. Dan memang kalau kita cek juga lagi di token Sniper, di sini Alien Inu ini memang masih belum ada nilai ya, karena saya bilang buy free-nya dia kecil, lebih kecil dari 10% ya. Oke. Kemudian kontrak analisis juga belum di renounce ya teman-teman ya. Nah, kembali lagi pilihan di teman-teman ya. Kalau saya sendiri masih dalam pantauan saya ya. Kalau memang ini teman-teman oke ya teman-teman bisa buy. Kalau memang nggak oke ya teman-teman juga bisa tinggalkan, karena kembali lagi ya teman-teman suka main game dan lihat projectnya bagus, dia sudah diaudit di jaringan Ethereum, apakah memenuhi kriteria teman-teman atau tidak ya. Nah, teman-teman juga nanti bisa baca detail lagi di roadmap-nya, teman-teman ya. Oke, sekian dari saya. Semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain, bisa like, bisa komen. Oke, dan teman-teman selalu sehat, selalu profit, salam sehat, salam profit. See you at the top. Bye.